Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum bapak dan kaum ibu jemaah Masjid Agung Nurul Iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini juga kita dibersamai salat tarawih Isya berjamaah dan tarawih bersama Bapak Wakil Wali Kota Padang, Bapak Haji Majigus Nasir. Sebuah semangat motivasi bagi kita betapa malam-malam Ramadan ini perlu terus kita pertahankan dan kita giatkan semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu yang hormati, materi kuliah Ramadan kita hari ini terkait dengan syukur dan sabar. Syukur dan sabar atau sabar dan syukur adalah dua bentuk sikap yang senantiasa harus kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dua sikap ini, sabar dan syukur, itu merupakan senjata bagi kita dalam rangka kita menghadapi setiap sisi kehidupan kita, baik sesuatu yang tidak menyenangkan maupun juga yang menyenangkan kita. Sabar adalah merupakan sebuah sikap mental kita yang dalam menghadapi sesuatu hendaklah senantiasa dalam keadaan stabil. Sabar juga merupakan salah satu indikator tolak ukur beriman tidak berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita, Bapak dan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna fahum la yuftanun. Apakah kamu mengira, kata Allah, kamu sudah beriman? Ini dipertanyakan kita ini. Apakah kamu mengira kamu itu sudah beriman? Fahum la yuftanun, padahal kamu belum pernah diuji. Sering kita mengidentikan, Bapak dan Ibu, ujian Allah itu adalah ujian keburukan, malapetaka, musibah, bencana. Tapi jarang orang yang berpikiran menganggap nikmat itu pun juga merupakan sebuah ujian Allah kepada kita, termasuk dia merupakan ujian keimanan. Kalau orang ditimpa musibah, bencana, petaka, Pak, itu diuji di Allah jalih, betul, tak salah lain. Memang senjatanya itu yang ampuh menghadapi itu adalah sikap sabar. Ya tak ada lain dah. Cubalah, Pak, kalau kita dapat musibah, apakah kemalangan, kematian anggota keluarga kita, dapat musibah, bencana, longsor, banjir, segala macamnya, datang orang ke tempat awak, ada kecilnya. Apa dikatakan orang tu, Bu? Sabar ya, Pak, sabar ya, Bu, ya, sabar, ujian Allah. Itu kalau keburukan sesuatu bagi kita yang tak mengenakkan dalam diri kita. Tapi pernah ketika kita mendapat nikmat, pernah orang berkata kepada kita, sabar ya Bu, sabar ya Pak,
sabar ya? Pernah? Enggak. Hanya orang mengatakan alhamdulillah, bersyukurlah, bersyukur. Padahal nikmat pun juga merupakan ujian daripada Allah untuk kita. Kalau terhadap musibah, bencana, malapetaka, sesuatu yang tidak kita inginkan, kita disuruh bersabar agar kita tidak larut dengan kesedihan, kedukalaraan dan keputusasaan, sehingga banyak orang yang tidak sabar menghadapi ujian Allah, sesuatu yang buruk, mereka depresi, mereka kecewa, mereka berputus asa. Padahal berputus asa dari rahmat Allah itu sangat dilarang. Wala tahinu birrauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ketika kita dapat nikmat, bersabar. Agar apa? Nikmat yang kita peroleh itu jangan sampai kita larut dengan kegembiraan, sikap euforia, sehingga kadang-kadang kita lupa dan lalai, malah menafikan terhadap yang memberi nikmat itu sendiri. Karena nak sabar, kegembiraan berlebihan, euforia orang gini, sehingga mereka kadang-kadang banyak yang lalai, lupa dengan yang memberi nikmat. Oleh karena itu, sikap sabar itu wajib kita miliki. Dan hanya terhadap orang-orang yang sabar itulah Allah senantiasa mengiringi langkah hidup kehidupan mereka. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersikap sabarlah kamu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ingat kuncinya sekali lagi, sabar bukan hanya ketika kita menerima atau menghadapi musibah bencana, tapi juga sabar dalam menerima nikmat Allah. Yang kedua, yang sering beriringan, kadang-kadang sejalan, kadang-kadang berlawanan arah dengan sabar itu adalah syukur. Apa itu syukur? Syukur adalah sebuah pengakuan kita, sekaligus ungkapan terima kasih kita terhadap yang telah memberikan nikmat. Ada pengakuan dulu Pak Ibu. Pengakuan ini yang penting. Ketika dapat nikmat kita, ini bukan karena kita, bukan kehebatan kita, bukan kepandaian kita, tapi Allah yang takdirkan nikmat itu sehingga orang nak sombong Pak. Ketika dia dapat nikmat itu, tak sombong mereka, karena dia sadar nikmat itu adalah anugerah dari Allah. Apa dan Ibu? Begitu juga dengan bersyukur. Tidak hanya ketika kita mendapat nikmat, tapi juga ketika mendapatkan sesuatu musibah petaka, sikap syukur juga ada pada diri kita. Kalau orang dapat nikmat Pak, Bu, alhamdulillah, bersyukur dia, alhamdulillah, bersyukur. Kadang-kadang kalimat syukurnya sekali Pak, alhamdulillahnya, tapi syukurannya namun 10 kali. Saya tengok ada takdir tu, ada traktir tu. Atakan syukuran tu. Iko acara nama ko asyukuran. Datang acara iko aku asyukuran. Tapi ketika kita mendapat musibah, kita juga harus bersyukur Pak. Bu, Pak, pernah Ibu mendengar apa mendengar? Ketika aduh anak awak siapapun lah di antara kita mendapat musibah kecelakaan Honda di jalanan, lantas terseret
oleh kendaraan, sehingga luka-luka lah badannya. Datang orang tuanya mencilak, ba anak, iyo mak awak itu tadi, dia muju aja baru ya, amuju aja baru, amuju tu syukur tu pak. Kata mujur yang keluar tu syukur tu. Dia muju aja ya, banjir patang lindak anyi rumah awak dah, muju aja baru. Itu bagian dekat syukur. Tapi harus diiringi dengan alhamdulillah, muju aja baru. Jangan lupa itu. Piok kadang-kadang hendak dia muju aja, muju baru. Muju apa? Tapi lupa sia yang memuju akan tadi. Alhamdulillah. Sedikit saja Pak Debo. Sedikit saja. Hari ini pemerintah Kota Padang dengan program Semak Suraunya, seluruh anak-anak kita termasuk orang tua dihimbau, diajak untuk solat subuh berjamaah. Dua sikap ini perlu Pak. Pertama syukur, alhamdulillah, muju awak pemerintah kini bah itu ada program solat subuh berjamaah, ndak payah menjaga anak ledo. Ha tuah. Syukur lah tu. Biasa bah. Istilah awak di Minang, uli menjaga anak sebuah. Jangan menjaga anak lain, menjaga anak bak sebuah, uli yo tu.